Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi ya, kedengeran ya suaranya ya. Oke, sebelum mulai, mungkin ada teman-teman juga yang belum kenal nih sama Profesor X ini ya, mantan Profesor X ya. Jadi saya kenalin dulu, nama saya Albar. Nah, background saya dulu sempat menjadi MC, lebih tepatnya crowd control. Kemudian setelah jadi MC nabung dikit buat pengen punya usaha pulsa, terus kemudian udah usaha pulsa, punya toko handphone juga. Nah, udah punya toko handphone dengan suksesnya tutup teman-temannya toko handphonenya, terus punya jongkok bakso juga. Alhamdulillah juga dikasih ujian untuk tutup juga jongkok baksonya. Nah, kemudian jadi karyawan. Jadi kalau boleh cerita, saya itu backgroundnya itu kalau kebanyakan orang, kalau saya tanya dari kerja baru usaha, kalau saya kebalik dari usaha baru kerja, jadi kebalik aneh gitu kan ya. Nah tapi di situ saya banyak belajar dan pelajaran itu yang ngebawa saya sekarang ada di Prudential. Nah itu ceritanya saya. Nah ini kan saya juga temenin nih sama Calvin sama Wawi, boleh dong Calvin Wawi ceritain dong backgroundnya dulu nih biar pada kenal semua, mulai dari Wawi kali ya. Silakan Oke, Wawi. thank you Dar. Pagi semuanya, alhamdulillah ya bisa hadir di M3 pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan teman-teman sampaikan juga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Berbicara background, saya backgroundnya karyawan teman-teman ya. Jadi dulu hampir 9 tahunan lebih jadi karyawan. Apa namanya, hanya staff biasa aja teman-teman, nggak belum pernah jadi marketing juga gitu. Jadi kalau relate-nya dengan bisnis Prudential sebetulnya sesuatu yang baru banget buat saya gitu. Hanya pada saat itu saya punya keberanian buat mau mencoba di bisnis Prudential, walaupun saya berpikir saya belum pernah belajar marketing gitu, tidak terbiasa ketemu orang gitu, ajak ngobrol orang gitu, tapi saya memberanikan diri buat mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Background-nya itu aja sih. Kevin? Oke, selamat pagi teman-teman. Thank you juga udah dibolehkan sharing pagi ini ya. Kalau cerita background gue ya tadi udah dibilang juga sama Arya gitu ya. Kalau background gue itu dulu DJ, jadi berhubungan sama dunia malam gitu ya. Kurang lebih DJ itu 12 tahunan lah. Wakanda Forever ya, Koreko sama-sama Wakanda kita mah. Kurang lebih 12 tahunan nge-DJ. Jadi kalau boleh dibilang jadi jam kerja gua mah kebalik sama teman-teman. Kalau teman-teman pergi kerja pagi, nah kalau gua mah enggak. Kalau gua pergi kerja mah malam. Jam 9 malam tuh baru pergi kerja. Pulang kerjanya mah subuh jam 5, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bangun gitu ya, pagi jam 6, nah gua mah baru tidur jam segitu. Nah, jadi kalau sarapannya juga sama, jadi kebalik teman-teman. Kalau teman-teman sarapan pagi jam 8, nah kalau gua mah sarapannya enggak, gua mah sarapan paginya jam sore tuh, jam 4 baru sarapan. Oke, itu background gua sedikit. Nah, kenapa mau memutuskan untuk join gitu ya? Kalau gua sih awal mulanya gua lihat teman-teman gua dulu, teman-teman gua, sahabat gua lah, dulu itu join di Prudential duluan. Tapi gua belum tertarik pada saat itu. Udah sering diajakin gitu ya.
mereka duluan join di MRT Jakarta. Nah, tapi yang gue lihat setelah 2 tahun mereka join, gue lihat kehidupan mereka berubah gitu. Tapi karena mereka di Jakarta, gue belum mau join pada saat itu. Karena gue mikirnya ya kalau gue meeting, gue mesti ke Jakarta gitu ya. Kayaknya enggak deh. Akhirnya gue waktu itu beli polis doang ke mereka. Jadi gue cuma sebagai nasabah aja. Nah, sampai pada akhirnya ada teman lama gue nih, main ke kosan gue, namanya Iman gitu ya. Gue tanya, lu ngerjain apa sekarang? Dia bilang, gue selain jadi wartawan, gue juga jalanin prudensial katanya. Nah, terus gue tanya pada saat itu, nah, kalau lu jalanin prudensial, income lu sekarang udah berapa, udah dapat berapa? Dia bilang ke gue, dia udah dapat 5 juta. Nah, gue langsung bilang, gue mau join kalau gitu. Ya sebagai tambahan juga gitu kan buat gue gitu. Nah, tapi anehnya teman gue ini nggak bisa jelasin banyak soal NBO. Nah, gue disuruh langsung ketemu sama yang namanya Abai pada saat itu. Gue ingat banget, gue bikin janji ketemu waktu itu sama temen gue yang bikin janji ketemu sama Abai gitu ya. Hari Kamis, waktu itu kantor kita masih di BD 9. Nah, kita janjian jam 4, tapi pas hari hanya temen gue itu nggak bisa nganterin. Waduh, gue jadi males, jadi beban gitu ya. Gue ketemunya sendiri, temen gue nggak bisa nganterin lagi. Ya udah, akhirnya gue datang ke sana. Nah, pada saat itu gue datang ke kantor, tim Abai itu lagi mau meeting grup. Jadi keadaan kantor itu rame lah, situasinya rame pada saat itu. Gue datang sih udah sebenarnya udah jam 4 kurang. Nah, tapi karena isi kantornya rame, gue nggak jadi masuk. Gue malah tunggu di kolam renang pada saat itu. Nah, akhirnya gue duduk dulu di kolam renang gitu ya, nunggu. Nah, 30 menit kemudian akhirnya gue memberanikan diri untuk masuk. Nah, gue inget banget nih kata-kata Abai pada saat pertama kali gue masuk. Abai bilang gini, lain kali nggak bisa kayak gini ya kalau lu janjian sama gue. Waduh, baru datang gue udah disemprot. Terus baru juga ketemu gitu ya, udah dimarahin. Gue sempet agak grogi juga tuh. Akhirnya pada saat itu gue di NBO sama Abai, dan pada saat itu juga gue langsung join. Kurang lebih gitu sih. Oke, Nah, ini ya senyum-senyum dari gimana gitu ya, ini dengernya iya, disemprot ya. baru datang Oke, langsung disemprot soalnya. Nah, gue cerita juga kenapa sih dulu join ya. Jadi waktu sudah mulai bekerja di bank itu ada teman saya namanya Rizky dan Ahmad. Saya ingat banget waktu saya balik ke kantor itu mereka mau keluar kantor siang-siang itu. Nah, terus setelah keluar tuh saya nanya pada kemana. Nah, ada bahasa Jerman keluar, ayat Pitsuaden, katanya gitu ya. Nah, saya penasaran tuh karena memang saat itu saya lagi explore cari sesuatu yang memang saya mau benar-benar kerjain gitu kan ya. Nah, diantarlah waktu itu ke Ahmad Yani waktu itu di BD1. Nah, ketemu waktu itu saya ingat banget pas di bawah itu dikenalin sama yang namanya tokoh terjudes sedunia Erik Okto gitu kan ya. Koko Erik kalau ada Koko Erik, Koko terjudes. Ya, jadi dikenalin sama Erik, terus udah gitu dikenalin juga sama leader Ko Erik, ada Ko Yohanes Hermawan, dan dijelasin di NBO. Intinya saya ngelihat potensi gini, ini produknya bagus, kemudian sistemnya juga bagus, kemudian secara income pun bagus. Nah, kalau saya ngelihat doang gitu kan kayaknya ini benar atau enggak gitu ya, masih ragu ya ini benar atau enggak ya. Nah, satu-satunya cara buat tahu adalah saya terjun gitu, saya nyobain benar nggak nih begitu seperti yang ceritain. Nah, setelah itu saya ambil keputusan buat oke, saya mau coba. Nah, sebelum kemudian baru saya dapat training di Banda itu dulu training fast start itu 3 hari ya, baru kemudian saya training fast start. Nah, itu cerita pertama kali saya join di Prudential. Nah, kalau Wawi gimana Waw ceritanya Waw?
Eh, pertama kali memutuskan join itu aku tahu dari, jadi saya punya temen, nah kakaknya itu yang di Prudential. Nah setahu saya kakak temen aku itu kan orangnya tuh apa ya, picky banget ya. Jadi kalau dia tuh punya standar tinggi lah kalau boleh dibilang. Nah lagi ketemu di apa namanya di tempat main, terus ngobrol-ngobrol ternyata baru tahu kalau dia itu sekarang udah nggak di bank lagi. Nah dulu dia itu pernah kerja di salah satu bank asing di Bandung, yang which is kalau saya bilang itu yang bank yang bagus banget gitu ya. Nah pada saat itu juga saya akhirnya kepo gitu ya teman-temannya, nanya-nanya kenapa sih lu kok sayang bisa pindah, karena setahu saya pada saat itu income dia itu udah di atas 10 juta teman-teman. Nah ukuran 2012 kalau buat saya kan udah cukup ya gede lah ya, gede banget gitu dibanding saya punya income gitu. Nah terus akhirnya dia ceritain tentang percepatan income. Jadi dia nggak ngomong kalimat percepatan income sih, tapi dia ceritain bahwa gue tuh kalau di bank untuk dapat income gitu, dia waktu itu masa kerjanya udah hampir 10 tahunan teman-teman, karena terakhir itu dia menjabat sebagai head teller. Nah, tapi Wi katanya, aku di Prudential pada saat itu dia baru join 1 tahunan, aku udah nembus income 15 jutaan katanya gitu. Jadi dari situ mikir gitu ya teman-teman, wah gila juga ya 10 tahun di bank income sekian, terus 1 tahun lebih di Prudential bisa income sekian gitu. Nah tapi pada saat itu teman-teman saya tidak langsung penasaran, cuman cukup menarik iya. Jadi apa namanya, akhirnya nanya lagi gitu. Tapi kan enak saya bilang, jadi lagi saat itu masih ada mental block ya teman-teman ya, masih mikir ya tapi kan namanya Tina. Tina kan enak saya bilang gitu. Dulunya kan background di bank, jadi punya database gitu. At least nawar-nawarin ke orang kan lebih mudah. Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, enggak juga sih Wi katanya, karena di Prudential itu background-nya macam-macam kok katanya gitu. Intinya kalau kita mau berusaha sih ya pasti bisa katanya gitu. Nah after itu pulang, tapi jadi kepikiran teman-teman ya. Nah akhirnya saya ingat banget lagi saat itu salah satu teman saya itu mau pergi umroh teman-teman. Nah dia bilang, Wi lu mau nitip doa apa? Gue mau umroh katanya gitu. Terus saya bilang titip doa, kan lagi saat itu saya udah kondisi nggak kerja, teman-temannya udah resign dari tempat lama. Saya bilang tolong doain kasih saya tempat pekerjaan yang income-nya saya bisa memenuhi apa yang jadi keinginan mama saya gitu kan. Nah terus akhirnya mungkin ya memang terkadang kan petunjuk itu tidak langsung nyata gimana ya, tapi saya ngerasain hati saya dibuka teman-teman. Jadi pada akhirnya nggak sengaja juga ketemu lagi, terus akhirnya ngobrol banyak lagi sama temen kakaknya temen ini gitu kan, nanya-nanya dan segala macam, sampai pada saat itu pertemuan kedua saya sendiri langsung yang memutuskan buat mau main ke kantor gitu. Jadi kayak menyodorkan diri lah. Saya berpikir pada saat itu kalau memang ini adalah jawaban dari doa teman saya lagi waktu umroh, ya bismillah saya coba jalanin gitu teman-teman. Nah jadi pada saat itu ceritanya langsunglah kita ketemu sama Pak Abai di Panghegar teman-teman. Nah di NBO pas segala macam, terus ditanyain teman-teman ya, kebayanglah orang baru banget ngejalanin bisnis, yang background-nya dulu ada seorang karyawan, bekerja sesuai arahan, sesuai job desk. Nah, pertama kali saya ketemu langsung ditanya sama Pak Abai, Wawi punya goals-nya apa? Katanya gitu. Pada saat itu saya kayak kaget, aneh gitu ya, dalam hati, hah kenapa ditanya goals gitu kan? Gua kesini teh pengen punya income gitu kan. Terus akhirnya coba dijelasin sama Pak Abai bahwa cara kerja di sini itu kita sebetulnya nggak ada target, tapi lebih ke goals kita. Kita punya tujuan seperti apa sih gitu. Oh dari situ kayak mulai
ngerti gitu ya teman-teman ya. Ya kebayang lah teman-teman masih yang bodoh-bodoh ikut lah kalau boleh dibilang zaman dulu gitu ya. Nah, pada saat itu akhirnya saya bilang, saya pengen minimal income saya waktu kerja di kantor terakhir itu bisa saya dapetin, saya bilang gitu. Jadi kalau ditanya saya pribadi teman-teman begitu join nggak muluk-muluk ya pengen punya goalsnya, nggak langsung yang gimana gitu, tapi benar-benar at that time saya pengen memang apa namanya, apa yang saya inginkan si income itu bisa dapetin lagi gitu. Nah akhirnya sama Pak Abai coba di breakdown gitu. Ini kok Philip, aduh, di breakdown. Terus Pak Abai bilang, Pak Abai tanya, Wawi mau capainya berapa lama katanya gitu kan. Nah pada saat itu kan saya join di akhir Juni ya teman-teman ya. Jadi baru mulai start itu sekitar awal Juli lah gitu ya. Saya berhitung, coba sama Wawi dipikirin, sesuaiin sama kemampuan Wawi sendiri gitu kan. Nah pada saat itu saya mikir ya udahlah sampai akhir tahun aja Dar, saya bilang gitu ya. Udah akhirnya dikasih tahu lah kalau 6 bulan mau capai income sekian, tiap hari saya perlu ketemu orang sekian gitu ya. Nah dari situ terus Pak Abai bilang, pokoknya untuk agent baru atau partner baru itu lakuin aja branding dulu. Nah, saya ingat itu ya teman-teman ya, branding. Jadi pada saat saya memutuskan untuk ikut Fast Start di hari pertama di SO Banda, saya ikut yang 3 hari teman-teman ya. Itu mulai branding teman-teman. Jadi kayak profile picture mulai diganti yang berbau-bau prudential, terus status juga sama. Jadi pada saat itu benar-benar saya kan belum belajar produk teman-teman ya. Jadi belum tahu apa-apa, tapi setidaknya saya memancing orang buat bertanya lah gitu. Dan memang ada beberapa yang akhirnya tanya, "Wih, lagi ngapain di Banda bla bla bla." Terus ada yang, "Wah, lu tuh di Prudential sekarang." Oh, ternyata betul berhasil gitu brandingnya. Nah, dari situ saya juga dari mulai hari pertama Fast udah mulai coba ketemu orang teman-teman. Nah pada saat itu appointment-nya langsung kayak apa namanya, pada hari itu saya by phone, hari itu juga saya ngajak ketemu. Jadi nggak appointment-nya nggak yang saya mau ceritain apa gimana, enggak sih teman-temannya belum pada saat itu. Jadi saya benar-benar kayak, "Mbak, nanti aku jam segini istirahat mau di mana nih?" Jam hari ini, terus dibilang misalkan di mana di kantor. Pada saat itu saya ingat banget saya ketemu di kantor. Saya bilang ya udah Mbak, aku mainnya kan lagi nggak gawe nih gitu kan, jadi ada waktu. Karena pada saat itu saya ikut Fast Start itu sore ya, yang sore gitu teman-teman, jadi jam siang masih bisa keluar gitu kan. Nah ketemu terus jadi akhirnya langsung branding teman-teman, coba jelasin apa sih Prudential itu sebisa saya, dan benar-benar yang kalau dibilang, kalau ingat zaman dulu gokil juga ya, hanya tahu kalau Prudential itu sakit dibayarin hanya sebatas satu kalimat itu aja, tapi saya nggak mikir lain-lain, teman-temannya mikirnya kayak cuman ya udah ketemu orang cerita itu aja, itu dulu gitu. Jadi ya jadi lucu juga sih kalau sekarang inget ya. Nah itu teman-teman akhirnya bersyukur sih teman-teman ya, di awal join saya tidak mengalami income nol gitu, dalam artian maksudnya income nol itu karena pada saat saya beres Fast Start menuju proses AJI itu si case itu udah ada gitu teman-teman, jadi udah tinggal submit. Kan pada saat itu masih manual teman-teman ya, bawa form apa segala macam gitu sih. Dan alhamdulillahnya goal saya di awal itu 6 bulan ke depan bisa achieve bahkan lebih dari yang udah ditargetin gitu. Fedar, thank you. Oke, thank you Tewawi. Nah, jadi ternyata gua sama Tewawi ini bukan direkrut sama Abai langsung ya teman-teman. Jadi ada perekrut sebelumnya gitu, dan mereka sekarang udah nggak di Prudential. Jadi ya itulah kekuatan rekrut gitu ya, the power of recruit. Nah, oke. Mau tanya dong, ceritain aktivitas hari ini ngapain aja sih
buat Tewawi sama Abai. Kok gue lihat di medsos tuh sering banget gitu, kumpul bareng, ada pertemuan-pertemuan gitu ya. Boleh dong ceritain, mulai dari Abai dulu deh. Oke, sebenarnya kalau ceritain di medsos, medsos bukan segalanya ya, ada hal-hal yang nggak kelihatannya juga. Cuman mungkin lagi sempat ngepost aja, jadi kelihatannya rame gitu kan ya. Tapi mau sekedar ceritain ini aja sih, bahwa khususnya di tim kita itu lagi ride the wave. Ride the wave-nya apa? Rekrut. Nah, kita tuh lagi benar-benar dalamin gimana sih supaya punya sistem perekrutan yang optimal, supaya wave-nya itu kerasa. Dan alhamdulillah ya memang berjalannya waktu ini kita udah mulai dari sebulan yang lalu itu memang impact-nya terasa gitu. Even setiap tim dari kita, timnya Abai, timnya Calvin, timnya Wawi itu terasa bahwa oh iya ya benar ya, dengan makin banyak orang melakukan itu terasa gitu bagi orang-orang yang baru join gitu kan, oh iya hangatnya kerasa gitu, banyak orangnya kerasa, atmosfernya kerasa, positifnya kerasa. Dan kita itu sebetulnya bukan hal ini sebenarnya bukan hal baru. Nah, kita udah sering lakuin gitu dari dulu. Hanya memang kita selalu di-remind sama legacy gitu. Nah, legacy ini luar biasa menurut saya. Jadi buat kita yang ada legacy jangan khawatir, sebenarnya udah banyak orang hebat yang mikirin kemana arahnya besar legacy ini. Yang perlu dilakuin sih sebenarnya tinggal ikutin wave-nya, ikutin mau kemana. Jadiin kita bagian kapal besar ini. Kontribusi buat legacy, kontribusi buat kita semua, bahwa ya kita bagian dari tim, kita bukan jalan sendirian tapi kita bagian dari tim. Dan yang gue pikir di media sosial yang dilakuin apa aja, kita ngelakuin rekrut bareng-bareng, kita lakuin meeting kita bareng-bareng, sampai kita lakuin NBO kita bareng-bareng. Nah, schedule-nya tiap minggu kita selalu ada jadwal rekrut, selalu ada jadwal meeting, selalu ada jadwal kita untuk ketemu calon partner baru di tempat yang berbeda, bahkan nggak di kantor aja. Walaupun memang banyak kita sekarang pakai di kantor, karena sayangnya kalau kantornya dipakai, aduh bagus gitu, terus kita nggak pakai, aduh sayang banget tuh. Teman-teman partner kita juga, wah kantornya enak ya, katanya di sini aja kalau bikin apa gitu. Nah, senang ya kita juga ya. Jadi dampaknya itu memang kita sendiri, gua sendiri terutama coba untuk ride the wave aja sih, Vin. Coba untuk oke, lagi simak mana, yuk kita sama-sama aja gitu. Gitu aja sih kalau dari gue, Vin. Kalau Wawi ya berarti ya sekarang. Oke, coba kalau Tewawi ceritain dong. Kalau gue sih basically-nya karena orangnya apa ya, nurut-nurut aja gitu ya, Vin ya. Jadi yang sebenarnya yang Pak Abai barusan bilang sih benar. Kita coba ikut arusnya aja, Vin. Kan kita tahu nih legacy lagi menuju 1000 leader gitu. Lagi itu saya diingetin sama Ivan ya, Stefanus Nathanael waktu sharing. Kita sebagai leader mau berkontribusi berapa nih menuju 1000 leader itu. Nah, itu perkataan itu yang bikin gue mikir, iya juga ya. Sekarang posisi kita udah leader gitu kan. Nah, apa sih yang perlu kita lakuin supaya kita bisa jadi bagian dari kontribusi 1000 leader itu. Nah, makanya di awal tahun ini gue belajar buat atau melakukan yang namanya rekrut lebih banyak gitu, Vin. Jadi terus ini pun gue ceritain juga ke partner-partner, Vin. Jadi gue ingetin tentang jenjang karirnya seperti apa gitu kan. Nah, terus jadi si partner itu tuh ingat bahwa oh iya ya, kita join di Prudential itu kan sebenarnya main force-nya tuh bisnisnya bangun tim gitu kan. Nah, bangun tim bisa terjadi kalau apa ya, kalau kita rekrut gitu. Dan gue sadar tentang keberadaan kita berdua ya, Vin, yang tadi lu bilang bahwa sebetulnya kalau di runut kita itu nggak langsung direkrut sama Pak Abai, tapi ya tidak ada yang bisa menjamin ya, bahkan yang ngerekrut kita aja udah kemana gitu, kitanya yang masih bertahan, kitanya masih berjuang gitu bareng-bareng. Nah, jadi
akhir-akhir ini yang gue lakuin ya gue bareng sama grupnya Pak Abai, tim Ultimate buat apa? Kayak misalkan setiap minggu kita ada sharing offline kan, terus setiap hari Senin, sekarang Senin sama Rabu kita ada calling day juga. Jadi gue sebisa mungkin ajak partner-partner gue buat yuk ikut yuk gitu, biar apa? Biar ke-trigger gitu kan. Kalau dilakuin bareng-bareng itu beda dengan dilakuin sendiri teman-temannya. Jadi hal itu sih yang sekarang lagi gue lakuin gitu, Vin. Nah, sekarang balik gue yang nanya ya. Oke, siap. Buat Calvin sama Pak Abai, kalian kan saat ini juga lagi seru-serunya rekrut tuh. Terus ngerasain nggak sih di saat kondisi itu kalian ngerasa delay atau bahkan ada perasaan, oh kayaknya gue gagal nih karena belum terlihat hasilnya gitu. Nah, boleh ceritain dong gimana prosesnya? Oke, siapa dulu nih, Teh? Calvin. Dulu. Gue dulu ya. Oke. Ya. Kalau dibilang perasaan gagal sih enggak ya. Kemarin juga udah belajar dari Ko Jeffrey. Cuman kalau delay sih gue sempat ngerasain juga tuh. Tapi ya bersyukur belajar juga dari Ko Andre gitu ya. Gue inget banget 2 minggu lalu gitu, Ko Andre bilang gitu di WhatsApp gitu ya. Bilang kalau kata-katanya gini nih, kadang ada ujian iman yaitu delay. Nah, delay ada karena kita menabur, perih ada karena gesekan, penolakan ada karena ada usaha. Jadi kalau nggak menabur bukan delay, tapi kekosongan. Waduh, gue dari situ langsung iman gue langsung tergoyahkan gitu ya, langsung. Pada saat itu gue juga lagi banyak rekrut gitu. Jadi dari Januari sampai April rekrutan baru 2, nah baru pas bulan April lah baru mulai banyak gitu. Nah, tapi yang gue lihat hasilnya angkanya kok masih kecil gitu ya. Nah, thank you buat Ko Andre udah menguatkan iman saya gitu ya. Gue yakin, gue percaya ini hanya bagian dari proses aja yang harus gue lewatin. Itu sih. Oke, kalau Pak Abai? Pak Abai gimana Pak Abai? Nah, kalau gue sih sebenarnya enggak ya kalau ini ngerasa satu kegagalan, karena kalau dibilang delay karena untuk mencapai hal yang besar juga perlu proses yang besar, gue yakin sih gitu. Jadi gue yakin ini adalah delay karena gue melakukan hal besar untuk melakukan proses yang besar karena untuk hal yang besar gitu kan ya. Nah kalau dulu sih kadang baper ya, kalau ketemu sama yang namanya delay itu ya dulu banget baper ya, kita tuh udah ngelakuin sebaik mungkin tapi hasil dan prosesnya nggak sesuai nih. Kenapa ya gitu? Apa yang salah ya sama gue ya? Apa yang terjadi ya. Nah, dulu tuh begitu tuh. Abah itu ada proses begitu tuh sehingga pada akhirnya menyadari bahwa oh semuanya ini adalah bagian dari proses. Oh semua ini adalah bagian dari gua dibentuk nih. Nah, gua perlu kekuatan buat gua punya yakin dan gua punya kekuatan buat menyadari gitu dan menerima bahwa ini tuh bukan satu kegagalan, tapi ini adalah sesuatu yang guanya perlu persiapan lebih banyak lagi gitu. Nah, kode Abai gitu sih. Wow. Ya. Kalau dari saya pribadi bercerita tentang proses ngerasain delay, ya ada ya teman-teman yang ngerasain delay, tapi bersyukur diingetin gitu ya, lagi kapan ya, Sabtu kemarinnya lagi saya kan ikutan di L30. Nah, Ko Andre ceritain tentang insight bisnis di Prudential. Nah, ada satu kalimat yang saya sering ulang-ulang nih yang disampaikan sama Ko Andre, bahwa kita pasti ada fase di mana sedang overtime underpaid teman-teman. Nah, di situ kayak gue diingetin kayak, wah bener juga ya, apalagi relate-nya dengan kondisi sekarang gitu ya, untuk rekrut kan, begitu rekrut itu kita nggak bisa langsung ngerasain hasilnya gitu kan, melihat, karena masih ada banyak proses yang perlu dilalui gitu kan, dari mulai ngajakin partner belajar gitu kan, kita sedikit demi sedikit kasih faith juga, belief-nya juga gitu. Nah, itu
gue sadar bahwa oh iya ya, dinikmati aja teman-teman ya. Kalau aku berpikirnya kayak ya udah gue setia sama prosesnya aja, dinikmati aja fase overtime underpaid-nya, karena saya pribadi amat sangat yakin ke depannya saya bisa ada di fase yang overpaid undertime gitu. Jadi itu sih penguatan buat saya pribadi yang ngebikin apa namanya, bisa enjoy, bisa menikmati delay-nya gitu. Itu sih, Pak Bay. Nah, kan kemarin Sabtu itu kita dengar ya, Wawi mungkin dengar sama Calvin tentang Coach Jeffrey sharing gitu kan ya. Ya. Dan kita tahu bahwa kepemimpinan itu perlu menyadari bahwa kita akan dapat kesempatannya kalau kita selalu mempersiapkannya gitu kan ya. Jadi kita dapat kesempatannya di saat kita mempersiapkannya. Nah, ceritain dong hari-harinya teman-teman fight-nya nih, mempersiapkannya gimana sih buat dapat kesempatannya, ceritain dong. Dari siapa nih? Gue dulu ya. Calvin. Ya. Oke. Yes, bersyukur banget kemarin Sabtu kemarin juga dengerin Coach Jeffrey ya sharing tentang delay by design. Jadi yang gue dapetin kemarin tuh kata Coach Jeffrey, penundaan itu bukanlah kegagalan gitu ya. Penundaan bukanlah juga penolakan. Penundaan juga bukanlah pembatalan. Nah, kalau fight yang gue lakuin, ya gue sekarang masih terus ngerekrut sih ya. Masih terus ngerekrut, tiap minggu juga bikin meeting juga sama tim. Senin, Rabu juga ikut bikin calling day juga di Legacy gitu ya, bareng-bareng tim Abai. Terus gue juga bikin komitmen juga sama partner gitu ya, untuk seminggu ketemu 2 kali. Tapi kalau partner gue yang di Jakarta ya mungkin selama ini gue meetingnya hanya bisa Zoom aja gitu. Nah, kalau planning apa selanjutnya mau gue lakuin, ya gue mau menabur lebih banyak lagi aja sih rekrutnya, karena kan Coach Jeffrey juga kan kemarin bilang kan, yang tadi Abai bilang gitu, kalau kita sibuk mencari kesempatan, kita sering aja sibuk cari kesempatannya doang gitu, tapi tanpa mikirin persiapannya. Nah, kesempatan itu kan kita nggak tahu kapan datangnya gitu ya, tapi kalau persiapan itu kita bisa prepare dari sekarang teman-teman. Jadi ketika kesempatan itu datang tiba-tiba, ya pastiin juga kitanya udah siap sih. Jadi yang terus gue lakuin ya gue tetap fokus sama rekrut dan bangun tim untuk sekarang ini. Itu sih dari gue. Oke, nah sekarang gue yang mau nanya gantian ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman Abai sama Wawi gitu ya, pernah nggak sih ngalamin ada dalam titik terendah waktu berproses di Prudential? Boleh dong ceritain? siapa? Aku. Boleh dari Wawi duluan. Oke. Pernah nggak ngalamin titik terendah? Pernah teman-teman ya. Ya mungkin itu manusiawi teman-teman ya. Tapi balik lagi bagaimana kita kasih responnya. Itu gue ingat banget lagi Ray sharing ada setahun atau 2 tahun yang lalu waktu di Legacy. Ray sempat cerita bahwa dia sempat ada di titik nadir sebelum pada tahun itu juga dia dapetin PCC ya, Santorini ya kalau nggak salah. Nah, gue diingetin bahwa ketika kita ada dalam titik terendah hidup kita, responnya hanya 2 ya teman-teman ya. Kita mau bangkit dari keadaan itu atau kita malah terpuruk di keadaan itu. Nah, jadi pada saat gue mengalami fase ngedrop gitu ya, down gitu, yang gue inget bahwa ya nggak apa-apa untuk sebentar istirahat dulu gitu ya, tapi jangan berlama-lama juga ada di kondisi begitu. Karena apa? Kalau berpikir kayak gue sekarang, gue pribadi kan udah leader ya, walaupun tim belum terlalu banyak banget gitu, tapi pada akhirnya keberadaan mereka itu yang jadi penguat juga buat gue gitu, bahwa kebayang lah gitu kan kalau leadernya drop, leadernya down, apa kabar dengan partnernya. Nah dari situ gue kayak berpikir Tuhan itu udah kasih gue kesempatan buat bisa bantu orang punya kehidupan lebih baik lah gitu ya kalau berbicara partner. Nah sekarang kalau enggak guanya yang mengambil keputusan, mau siapa lagi gitu kan? Karena gue sadar di situ ya ketika gue dalam titik terendah itu,
gue sadar bahwa ternyata banyak hal yang perlu gue tingkatin lagi, Vin. Jadi gue berpikir, oh iya ya, sebelum Tuhan kasih berkat lebih besar, ya gue perlu memantaskan diri gue dulu gitu. Jadi belajar dari pengalaman juga ya. Nah kayak kemarin Coach Jeffrey bilang, belajar pengalaman bukan merupakan guru yang terbaik teman-teman, tapi pengalaman yang dievaluasilah yang merupakan guru yang terbaik. Nah jadi gue belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah gue alamin gitu. Oh ternyata gue sadar bahwa gue pribadi belum memantaskan diri gitu. Jadi pada akhirnya yang gue lakuin adalah gue ingin memantaskan diri, gue perlu terus belajar lagi, gue terus berikhtiar lagi lebih maksimal supaya apa? Ya ketika masanya Tuhan kasih berkat lebih besar, memang kita udah layak untuk dapetin itu, Vin. Itu kalau gue gitu sih. Oke, Kalau gue pun, gimana? kalau gue titik terendah gue sebetulnya ada beberapa kali ya. Pertama di fase gue pertama kali join, dimana gue pertama kali join itu boleh dibilang no income ya, gue nggak bisnis gue udah dengan suksesnya ditutup gitu kan ya, terus gue udah nggak ngemsi lagi, income udah nggak ada, dan memang waktu itu udah gue mau fight di Prudential gitu kan. Nah ada satu momen di mana ingat banget waktu itu gue naik motor sama Indri berdua, dulu pakai motor Mio, ingat tadi itu lewat Sukajadi. Nah kita berdua tuh lagi jalan-jalan aja, nah tiba-tiba Indri itu pengen bakso itu harganya 20.000 gitu kan ya, dan gue cuman bilang, Neng nggak ada uangnya, Neng nggak bisa beli bakso. Indri nangis saat itu ya, dan gue di situ declare sama diri gue nggak mau kembali kepada keadaan yang sama. Nah di situ gue declare, dan gue dari situ selalu pengen mengutamakan semuanya buat istri gue. Nah di situ ya. Nah kemudian ada lagi fasenya, itu fase di saat gue waktu terjun di Prudential, dan itu yang membuat gue salah satunya bensinnya gue. Kenapa gue pribadi secara motivasi, kalau dibilang drop sampai empty nggak pernah ya, tapi motivasi gue kuat gitu. Kenapa gue masih 11 tahun ini masih jalanin Prudential juga gitu kan ya, karena salah satunya itu. Yang kedua ada fase di mana gue waktu dulu gue punya leader, dan leader gue hilang. Nah setelah leader gue hilang, kantor gue hilang. Ya lucunya di situ tuh, leadernya hilang, kantornya hilang, gue nggak ada pegangan lagi gitu, gue nggak ada tempat buat gue berdiskusi, tempat gue buat share, nggak ada lagi tempat itu. Dan gue berpikir di situ ada merasa ketersendirian di saat gue tahu kondisinya nggak bagus, gue tahu leader-leader gue pun kondisinya nggak bagus, leader-leader gue pun waktu itu lagi hatinya nggak di Prudential gitu kan ya, dan gue berpikir oke, ini waktunya gue untuk investasi sama diri gue untuk recovery diri gue, untuk melakukan lebih baik lagi dari kemarin. Dan bersyukurnya ketemu Legacy, itu recovery gue itu cepat, karena gue banyak belajar, banyak banget di Legacy, gue banyak melihat orang, banyak nyerap ilmunya gitu kan ya, dan akhirnya gue bisa ngembaliin lagi tuh patternnya, bisa ngembaliin lagi tuh feel-nya timnya kita gitu, bahwa oke, itu semuanya harus dimulai dari gua gitu. As a leader, sebagai pemimpin, keputusannya ada di lu gitu, ada di gua sendiri. Jadi gua yang harus tanggung jawabnya besar di gua gitu, dan gua yang harus merubah situasinya. Nah gua di situ sih kalau kondisi titik rendah gua gitu kan ya. Oke, nah kalau gua ya gue mau share juga sih ya. Tapi kalau gua sih sebetulnya bingung juga sih mau ceritanya titik rendahnya dari mana, karena banyak banget. Tapi yang gue mau share ya, gue belajar dari kegagalan gue selama ini gitu teman-teman. Jadi ya selama gue ada di komunitas Legacy ya, gue selalu sebelum gue ada di komunitas Legacy itu gue selalu nggak percaya diri sama diri gue sendiri gitu ya. Tapi ya
setelah gue ada di Legacy belajar banyak gitu ya dari Kasam, apalagi khususnya gitu ya, Kasam share tentang self esteem gitu, gue yakin. Nah dari situ gue yakin kalau gue bisa, kalau gue yakin kalau ya diri gue ini berharga gitu teman-teman. Jadi nah sering waktu gitu kondisi kita itu nggak sesuai sama ekspektasi, tapi ya kita sering nyalain keadaan kita, kadang nyalain Tuhan, kadang gitu ya, nyalain ke kiri, nyalain ke kanan, nyalain orang lain gitu ya, nyalain pasangan. Tapi ya di Legacy gue belajar punya respon yang lebih baik gitu. Nggak nyalain keadaan gitu, tapi ya gue tanya sama diri gue sendiri, apa sih yang harus gue rubah gitu ya, apa sih yang harus gue perbaiki. Nah itu sih kalau dari gue. Oke, thank you Vin dan Pak Abai. Ya. Dari tadi nih Pak Abai sama Calvin udah nyinggung-nyinggung tentang setelah ada di Legacy gitu ya. Nah, boleh ceritain dong progres dan perubahan kalian setelah banyak belajar di Legacy nih. Boleh dari Pak Abai dulu mungkin, Pak Abai. Oke. Nah, ini cerita sedikit ya. Tadi teman-teman dengar ya waktu Calvin pertama kali direkrut itu gara-gara datangnya nggak on time. Jadi saya ngelihat karena dulu itu saya saklek banget ya teman-teman ya, jangan diikutin ya. Saklek banget dulu orangnya, jadi nggak ada istilah buat di saya itu nggak ada istilah warna abu-abu. Jadi kalau hitam ya hitam, putih ya putih gitu kan ya. Jadi makanya Calvin kena semprot, saya harap ya memang saya ngetes sebenarnya ini kuat nggak kalau diginiin. Ternyata kuat Calvin dan bersyukur tes itu berhasil di Calvin gitu kan ya. Banyak juga yang nggak berhasilnya, nggak datang lagi ada juga. Saya bersyukur Calvin berhasil gitu bahwa on time karena waktu dulu saya diajarinnya saya pernah didenda 1 juta gara-gara telat teman-teman karena apapun yang terjadi itu adalah alasan terbaik gitu kan ya. Kalau telat itu alasan terbaik, itulah alasan itu alasan terbaik. Nah di situ saya pikir bahwa oh iya berarti kalau telat sih semuanya itu excuse. Jadi walaupun sampai telat pun ya udah excuse aja. Nah dulu gitu sakok gitu kan ya, tapi bersyukur gitu belajar dari teman-teman leader, ada Ko Willy, ada Ko Riko, ada Ko Andre, ada Glenn, ada Ray, ada Benny, banyak leader Legacy yang hebat. Bersyukur belajar bahwa apalagi kita diasah terus sama Kak Sam ya, diasah terus sama Ko Jeffrey. Nah bahwa sebetulnya saya berpikirnya gini, sebetulnya kalau mau baik sama orang mah baik aja, jadi nggak perlu ada di belakangnya gimana-gimana, even mau gimana-gimana pun nggak apa-apa, yang penting kita berbuat baik aja sama orang, gitu kan ya. Jadi sekarang itu melihat segala sesuatunya lebih bijak, nggak lagi ya di kepala saya A aja gitu kan ya, dulu mah A aja udah nggak bisa gimana-gimana lagi, B aja gitu. Bener banget Bu Rati, saklek rambutnya juga. Ya, jadi itu dulu begitu, tapi ya bersyukur sekarang lebih bisa lebih bijak lagi dalam menyikapinya, bahwa diingetin lagi sama Pak Jeffrey kemarin bahwa mungkin orang yang kemarin tuh sebentar saya baca ya, cerita tentang konflik. Nah, Pak Jeffrey itu mungkin orang yang berkonflik dengan kita itu kedepannya akan orang yang menolong kita. Nah, di situ makin ini lagi, oh iya ya benar juga bahwa kalau mau baik mah baik aja sama orang, hubungan baik aja. Kenapa harus baper gitu? Dulu mah baper banget orang ini nggak bisa nih jadi di tim gua nih, dia nggak datang training, dia nggak datang meeting, dia 3 kali nggak datang meeting dan training, udah aja cut, udah lihat sama dikeluarin dari grup. Dulu begitu. Kalau sekarang nggak, lebih bijak karena memang balik lagi kita itu ada di bisnis berhubungan dengan manusia, pastinya akan dinamis, ada banyak perubahan yang terjadi, dan yaitu akselerasi itu penting buat kita belajar terus sehingga ilmu yang pengalaman yang sudah terjadi dan dievaluasi itu jadi bermanfaat sampai sekarang gitu, menjadi kuatkan kita, jadi mengkayakan kita akan ilmu. Gitu sih kalau Abai. Nah, kalau dari Calvin gimana, Vin? Oke, ya kalau dari gua ya banyak banget sih yang
gue dapetin gitu ya, perubahan dari diri gue gitu selama gue ada di Legacy. Khususnya ya tim Abai juga lah, dari gue, Wawi, Eri gitu ya. Kita banyak banget, kita bisa bertumbuh bareng-bareng gitu di Legacy. Yang nggak bertumbuh tuh cuma satu, teman-teman. Rambutnya Abai doang yang nggak tumbuh di Legacy. Jadi ya kalau dibilang bukan dari segi bisnis aja gitu ya, tapi gue bertumbuh dari segi mindset, karakter gitu ya, dari hubungan gue sama istri, sama anak gue, itu juga jauh bertumbuh gitu. Khususnya di area leadership sih teman-teman. Dan gue belajar dari Legacy kalau dari Koriko gitu ya, kalau bekerja itu di LTC 0, kalau bekerja itu bukan sekedar melakukan tanggung jawab kita untuk dapetin uang, tapi ya bekerja itu sebagai kesempatan kita untuk menjadi manfaat untuk orang lain, menjadi berkat untuk orang lain. Itu sih. Oke. Kalau dari saya pribadi, kalau ditanya apa sih progres dan perubahan setelah ada di Legacy, wah sebenarnya gimana ya, banyak banget gitu teman-teman, sampai kayaknya gue kalau bilang satu persatu bisa habis waktunya ya. Jadi saking banyak merubahnya ketika kita berada di Legacy itu, buat diri gue tuh kerasa banget teman-teman ya, entah itu dari hubungan dengan partner atau dalam bisnis gitu ya, ataupun kayak hubungan dengan pasangan atau hari-hari kita gitu. Karena kalau dulu tadi Pak Abai sempat nyinggung cerita dulu, jadi ingat juga ya. Kalau dulu itu gue orangnya lebih kayak nggak bisa nahan emosi gitu. Terus pengennya tuh gue aja yang didengerin gitu. Jarang mau ngedengerin orang gitu. Jadi kayak mungkin emang ada di situ gitu, tapi kayak nggak hadir gitu ya, nggak into it gitu loh kalau boleh dibilang. Nah tapi dengan adanya hadirnya di Legacy, banyak penguatan juga, ada dari Kak Sam, dari Ko Jeffrey, terus kemarin sempat ikut training high class responnya Kang Hari. Wah itu luar biasa ya, semakin diingetin juga gitu sama Kang Hari. Terus dari banyak belajar dari leader-leader Legacy juga. Nah yang aku amazed sih sebetulnya, kerasa banget ya kalau di Legacy itu satu sama lain itu benar-benar saling support, itu bukan lip service teman-temannya yang gue rasain. Gue ingat lagi saat itu mau ketemu salah satu nasabah referensi ya, yang which is belum kenal berarti kan. Nah dia lagi pengen membandingkan antara tradisional dan unit link. Nah lagi itu thank you buat Koriko, gue sampai dibekali ilmu yang luar biasa sama Koriko, sampai ada nyempetin Koriko buat ngasih waktunya buat sebelum saya ketemu nasabah, buat dibekalin dulu gitu teman-teman ya. Nah bersyukurnya sampai berbuah closing gitu teman-teman, sampai segitunya. Terus pernah juga lagi gue ada perjuangan waktu ngurusin klaim itu, begitu lempar pertanyaan di grup leader itu, sampai beberapa leader langsung japri gitu ke gua tuh, langsung yang, "Wih, ini gimana case-nya, terus apa yang dibantu," dan lain-lain, kayak Ciwidia, Ko Paul, Cisonya, itu luar biasa teman-teman ya, yang jujur kata gitu. Dulu mungkin di sana di yang lama itu hanya leader kita aja yang bantu gitu, leader direct atau yang satu pohon gitu ya. Tapi di Legacy itu gue ngerasain siapapun yang bisa support itu, mereka akan dengan tulus, dengan ikhlasnya mereka akan bantu teman-teman. Nah itu yang bikin gue amazed gitu, dan amat sangat bersyukur bahwa buah dari kesabaran kita pada saat kita nggak ada kantor, itu kita bisa ditempatkan di tempat yang terbaik di Bandung, itu ada di Legacy gitu. Nah dari tadi juga dan barusan juga gue singgung-singgung nih peran leader dibantu leader gitu ya. Nah pengen tahu dong gimana peran leader dalam proses kesuksesannya Calvin sama Pak Abai, boleh di-share? Oke. Kalau dari gua ya, peran leader Abai gitu ya, penting banget sih buat gua pribadi, peran Abai dalam hidup gua. Karena yang setiap saat itu cuman Abai itu bisa selalu ngingetin hari-hari gua gitu, semangatin gua, selain jadi
bapak gue juga, bisa jadi teman curhat gue juga, yang selalu ngeyakinin gue, thank you, Der, yang nggak bosen-bosen selalu ngingetin gue gitu ya, kalau Thank gue you, lagi Vi. down, kalau lagi kurang semangat gitu. Tapi ya setiap minggu ya kita meeting leader selalu diingetin sih sama Abai gitu. Bisa dibilang kalau Abai itu ya udah kayak alarmnya gua, Wawi, Eri tiap minggu sih gitu. Kalau dari gua. Kalau dari lu gimana, Tewal? Oh, kalau dari gue pribadi, apa namanya, peran leader ya. Aduh, kalau ditanya peran leader, luar biasa ya, banyak banget ngebantu gitu. Dari mulai gue suka curhat gitu ya, curhat juga kadang nggak curhat masalah bisnis doang temen-temen ya. Jadi kayak curhat, bener-bener curhat kehidupan gitu kan. Nah itu gue ngerasain banget seorang Pak Abai itu selalu bisa kasih hal-hal yang bikin gue lebih tenang gitu, nggak mikir negatif gitu. Terus apa namanya, buat kalau misalkan lagi gue bingung nih, lagi kadang kan suka bingung ya, aduh ini kedepannya gue perlu apa ya, tim gue harus gimana ya, atau apa yang perlu gue kasih buat partner ya. Nah itu sering banget gue tuh tanya ke Pak Abai, Pak Abai, kondisi di tim begini-begini nih, kalau menurut Pak Abai gimana ya bagusnya ya gitu. Jadi gue paling sering nanya-nanya begituan, Vin. Jadi kebayang lah ya, kalau kayak kemarin aja Pak Abai lagi sakit, gue pribadi kayak sempat bingung, waduh gimana ini gitu kan. Jadi kalau gue ngerasa kalau nggak ada Pak Abai itu kayak ada yang kurang gitu di aktivitas gitu ya. Di aktivitas, kalau aktivitas bareng-bareng maksudnya gitu kan. Jadi kayak ya kurang kurang lengkap aja gitu. Jadi kalau dibilang perannya gede banget ya, udah kayak bapak sendiri lah, udah kayak kakak sendiri juga, yang gue nggak canggung buat gue ceritain apa sih yang sedang jadi pergumulan gue sekarang gitu-gitu sih, Vin. Nah, Nah, sekarang dari Pak Bay ya. paruh jiwa hilang kalau tanpa kehadiran Profesor X, kata Om Denny katanya. Ya, kurang lebih begitu ya. Nah, kalau dari ini, kalau dari Abai sendiri, bersyukur Abai waktu itu diajakin Rizky yang rekrut Abai, bersyukur dikenalin sama Eri, leadernya Rizky, bersyukur sama Yohanes yang ngajarin banyak, sama Abai gitu kan ya, ada di bisnis ini. Nah, berterima kasih juga buat mereka, karena kalau tanpa mereka ada, Abai juga nggak mungkin bisa ada di Prudential gitu kan ya. Atau mungkin dengan cerita lain, mungkin direkrut sama siapa ya, sama Riko mungkin ya, nggak tahu juga ya kok ya, nggak tahu dengan ceritanya lain. Tapi di situ saya banyak diajarin tentang makna sebagai bisnis di bisnis ini, yaitu mandiri, teman-teman. Jadi diajarin banget mandiri, jadi semenjak jadi partner diajarin mandiri, semua mandiri, ikut training, cari waktunya sendiri. Dulu nggak kayak sekarang. Dulu itu kalau untuk cari training itu kita yang cari, teman-teman, ikut ke SO training gitu kan ya, atau ngadain sendiri, teman-teman. Dan itulah yang menjadi menurut saya itu habit yang baik, bahwa kemandirian itu membawa saya sampai sekarang gitu. Even Wawi sama Kavin pun sebetulnya mandiri gitu kan ya, mereka punya kemampuan mandiri itu. Semuanya udah bisa dilakukan sendiri tanpa tergantung sama orang lain. Nah, dan gue juga mau thank you nih sama teman-teman leader di Legacy yang selalu ngasih insight, kok Andre gitu kan ya, selalu ngasih input gitu, dan itu yang menjadi yang kolerasi dengan yang Ko Jeffrey cerita kemarin, bahwa memang perlu persiapan, dan itu nambah persiapannya gua gitu kan ya, bahwa bagaimana kita punya sistem itu bisa diduplikasi nantinya, event kitanya udah nggak ada, karena menurut saya sendiri, teman-teman ya, pengalaman saya di Prudential itu kan cuma dikasih tahunya dua cara, yaitu dengan produksi atau dengan yang namanya rekrut. Sebentar. Produksi atau dengan yang namanya rekrut, hanya dengan dua cara itu. Nah, dari situ saya lihat
tapi gimana gitu kan ya, gimana caranya, gimana nggak ada secara eksplisit gitu kan ya, SOP-nya gimana gitu, yang benar-benar dipastikan caranya itu apa langsung bisa gitu orang tuh lakuin. Nah sekarang tuh kita lagi coba menerapkan cara-cara itu. Mungkin nanti saya cerita di akhir sedikit tentang apa sih yang lagi kita lakuin secara garis besarnya gitu. Itu sih dari Abai. Oke. Nah, oke ya. Sekarang Abai mau nanya nih ke Wawi sama Calvin. Nah, menurut Wawi, Calvin, faith kalian itu seperti apa sih? Dan apa ya? Selain ceritain tentang faith, ceritain juga tentang persiapan-persiapannya, apa yang kalian persiapkan, terus pesan-pesannya dong. Di sini kan banyak partner juga nih, banyak partner-partner baru yang lagi ngejarin nih, apa yang ngejarin AAD atau ngejarin tablet nih. Pesan-pesannya gimana? Coba dong dari Calvin, mulai Vin. Oke, ya kalau dari faith gua ya gua tetap yakin sih gua meskipun sekarang hasil angkanya masih kecil gitu ya, belum terlalu kelihatan, tapi faith gue ya gue percaya Tuhan udah persiapkan kehidupan yang besar buat gue pribadi gitu ya. Kalau buat pesan buat teman-teman ya, teman-teman yang lagi mau ngejarin apa namanya AAD, ngejarin kontes TEP gitu ya, tetap semangat, tetap setia juga sama prosesnya, karena yang namanya proses ini nggak bisa di skip teman-teman. Jadi teman-teman tetap setia sama prosesnya, tetap lakuin bagiannya kita, jangan fokus sama hasilnya, tapi fokus sama aktivitas teman-teman gitu. Dan jangan pernah berhenti menabur. Itu sih dari gua. Oke, kalau dari gua berbicara tentang faith itu bersyukur ya ada Legacy kasih fasilitas buat bisa coaching sama tim Makna Gangsing ya. Itu buat gue pribadi itu kerasa banget ya, dari mulai bagaimana menumbuhkan faith lagi dengan apa yang menjadi tujuan atau goals gue di akhir tahun. Nah, dari situ gue semakin yakin ya bahwa sebenarnya kita diingetin juga kemarinnya dari sharingnya kok Kang Hari gitu ya, bahwa kita tuh ingin jadi manusia itu kan yang bisa bermanfaat atau bisa menjadi manfaat buat orang lain. Nah, gue semakin sadar bahwa di bisnis ini tuh memang begitu gitu teman-teman ya. Entah dari kita mau bantu orang punya proteksi atau kita bantu orang punya kehidupan yang bisa lebih baik lagi atau menuju hidup yang berkelimpahan gitu. Jadi kayak sebenarnya udah relate banget ya apa yang diajarkan di Al-Quran juga, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah di sini tuh kayak benar-benar sebenarnya udah tempat yang tepat kalau menurut gue gitu ya. Makanya gue sempat diingetin sama Ko Andre ya. Ko Andre pernah cerita bahwa setiap hari, setiap pagi Ko Andre selalu berdoa, Tuhan semoga pertemukan saya dengan orang yang bisa saya bantu. Nah itu yang begitu gue ngedengar pada saat itu tuh ya bersyukur gue udah mulai ngelakuin itu gitu ya. Berdoa karena yang namanya kita itu kan bagian manusia itu hanya ikhtiar teman-teman ya. Tapi peran Tuhan dalam memutuskan sesuatu tuh udah ya itu emang yang paling mutlak gitu ya. Jadi dari situ gue mencoba setiap hari buat berdoa ya, meminta tolong Tuhan bukakan jalan buat saya bisa bantu orang, entah itu bantu dari orang punya proteksi atau apapun itu ya. Kalau bantu sebetulnya banyak hal ya, nggak hanya itu, kayak partner gitu kan, bisa bantu buat mereka bisa bertumbuh di sini, bantu buat prosesnya juga sampai mereka mencapai apa yang mereka inginkan gitu. Nah itu terus kalau berbicara persiapan, sebetulnya tadi yang udah sempat dibilang ya, terus rekrut yang gue lakuin, terus bina juga, terus belajar juga. Gue sekarang pada fase memang ingin memantaskan diri ya, ingin mengupgrade diri, karena dalam Quran juga udah dijelaskan ya bahwa Allah itu tidak akan mengubah
nasib suatu kaumnya sebelum kitanya sendiri yang berubah gitu. Nah dari situ jadi makin menguatkan buat gue pribadi kayak terus belajar gitu ya. Dan belajar bisa banyak cara ya, dari mulai gue sekarang udah mulai baca buku gitu, coba belajar dari leader-leader yang luar biasa juga yang ada di Legacy gitu ya, banyak cara teman-teman. Nah terus pesan buat partner yang masih ngejar impiannya atau mau Titu, mau ngejar AD, saya doakan semoga Tuhan memberikan apa yang menjadi impian teman-teman. Terus tetap setia sama prosesnya teman-teman ya, karena nggak ada, maksudnya jangan takut ketika kita sudah ikhtiar maksimal, hasil mah akan ngikutin teman-teman. Yang terpenting fokus kita adalah tetap menjadi yang terbaik, selalu berubah menjadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Karena saya ngerasain banget kalau yang namanya belajar itu akan seumur hidup teman-teman ya. Entah itu belajar kehidupan, belajar di bisnis ini, belajar apapun itu, benar ya, bahwa kita akan berhenti buat belajar itu kalau kita udah tutup usia gitu. So teman-teman partner tetap semangat, lakuin yang terbaik. Tadi Bung Ben juga udah sempat ceritain kalau hasilnya masih belum sesuai, ganti strategi, pepet terus leadernya, banyak minta ketemu sama leadernya, tanyain nih, der gue harus gimana nih, ini udah tinggal berapa hari lagi nih, apa yang perlu gue lakuin dan lain-lain, karena leader lebih tahu ya, karena kenapa lebih tahu ya, karena mereka udah lebih lama di sini, udah lebih duluan di sini. Nah itu, jadi jangan putus komunikasi sama leader, kalau bisa pepet terus leadernya sampai nggak bisa nafas, nggak apa-apa. Yang penting apa yang menjadi tujuan teman-teman bisa tercapai di akhir bulan Juni ini. Amin ya teman-teman ya. Nih, thank you Wawi, Calvin. Nah kalau dari Abah sendiri, engap tuh Wi, kalau nggak bisa napas mah benar Wi, engap. Sampai ngos-ngosan. Nah kalau dari Abah sendiri tentang faith, maknanya faith itu buat Abah itu yakin atau iman teman-teman. Yang namanya faith itu nggak kelihatan tapi kita percaya, dan hal yang di masa depan perlu diyakini sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menggeser atau merubuhkan faith-nya kita. Nah itu yang namanya faith gitu kan, kita perlu punya itunya dulu. Jadi kalau Abai sendiri tentang faith, Abai faith-nya dari dulu memang tujuan Abai ngebantu orang sudah pasti, dan lebih detailnya bahwa Abai pengen 100 leader itu semenjak jadi AD pun, jadi AM pun sudah declare, oke, gue perlu 100 leader, gue perlu cetak 100 leader, orang-orang hebat, orang-orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, untuk preparation-nya gimana? Ya pastinya kita harus siapin bibit-bibitnya gitu. Nah, bibit-bibitnya apa? Dengan rekrut, dengan yang tadi itu sebetulnya di timnya Abai itu udah dilakuin dari dulu, bahwa kita itu selalu partner rekrut partner. Nah itu yang terjadi sama Wawi sama Calvin, yang leadernya pun sekarang udah nggak ada di Prudential, udah nggak ada di insurance juga. Nah akhirnya Calvin dan Wawi pun malah yang berjalan bareng sama Abai gitu kan ya. Nah dari situ belajar bahwa kekuatan rekrut itu yang memang perlu. Jadi mulai lagi bangun habit itu diingetin lagi banyak sama Ko Andre, diingetin lagi sama leader-leader Legacy. Nah buat partnernya sendiri gimana? Nah, semangat mah udah pasti, teman-teman. Semangat mah udah modal pasti. Tapi yang paling pasti itu gini, teman-teman. Yakinnya dulu. Kalau segala sesuatu yang dilakuin dengan yakin, nggak akan ada hal yang bisa menggeserkan keyakinannya kita gitu. Faith-nya kita tuh nggak akan digeserin. Tapi perlu yakin dulu dengan yang dilakuin. Nah, even Wawi pun ceritain tadi di awal bahwa dengan hanya dengan satu jurus Wawi itu pas pertama kali join dan AJI keluar, langsung submit 11 case, teman-teman. Nah, dari situ dengan satu jurus aja bahwa insurance itu ngebayarin orang yang sakit, dengan satu jurus gitu aja bisa bermanfaat gitu sama banyak orang. Nah, dari situ aja kita perlu paham bahwa ya semuanya proses, semuanya perlu dilakuin, kita perlu percaya dengan apa yang kita lakuin, sampai nggak ada satu orang pun bisa menggoyahkan apa yang kita percaya. Nah, terus satu lagi buat teman-teman partner, nah di saat mencoba gagal, selalu dalam diri itu
bilang begini, oke, coba lagi. Jadi setiap ada kegagalan, ada delay, setiap ada delay, teman-teman pasti akan coba lagi karena membangun habit itu perlu terus menerus kan ya. Nah, coba lagi di saat drop, di saat down, ini ketemu orang kok belum begini dan begitu. Di dalam diri teman-teman coba lagi. Di dalam diri teman-teman coba lagi. Nah, itu yang saya lakukan juga sama diri saya di saat ketemu satu konflik, di saat ketemu satu situasi yang nggak bagus, saya selalu bilang pada diri saya, oke, baik, coba lagi, baik. Dan itu membuat saya berpikir lagi apa yang perlu saya lakukan lagi gitu. Nah, itu sih. Nah, terus dari sini ini kan judulnya Together ya. Saya juga sih sebenarnya nggak paham ini judulnya Together dari mana. Tapi ini korelasi banget, ada nyambung banget sama yang kita sharing nih tentang Together. Nah, saya cerita dikit tentang yang namanya, saya mohon izin nih ke Baginda Raja Cianjur, Baginda Willy, mohon izin saya bicara dikit tentang cara kerja otak. Baginda ya, mohon izin. Aman. Jadi Silakan. Jadi ada penelitian bahwa 50% detail memori itu akan berubah dalam 1 tahun. Even itu memori, dan kebanyakan, nah gini, meskipun kebanyakan orang yakin 100% itu benar, bahkan memori yang terpenting yang kita bentuk, yang kita sadari itu kisah hidup kita, dan kita sadari itu yakin, itu bisa terjadi kesalahan. Dan intinya gini teman-teman, memori kita atau otak kita itu dibagi menjadi 2, ada yang implisit, ada yang eksplisit. Nah, bicaranya yang implisit itu bicara tentang habit teman-teman. Dan kalau habit itu bicara gimana? Bicara contoh, kalau kita pulang lewat mana, kan suka otomatis ya, suka nyetir lewat situ gitu kan ya. Kalau kita prospek ke orang mulai dari mana, nah itu kan satu habit juga kan ya. Ini obrolan prof benar, agak-agak gimana gitu kan, nggak apa-apa, diterima dulu aja, nanti ditinyuh sama kopi jadi lebih jelas gitu kan ya. Nah, jadi ada implisit dan eksplisit tadi. Jadi yang implisit itu cerita tentang habit, dan itu yang teman-teman Ultimate sendiri, tim saya, timnya Wawi, timnya Calvin juga lagi lakuin. Kita lagi ngebangun habit yang secara otomatis kita udah nggak ngasih tahu, udah kita lakuin sendiri. Dan itu yang kita coba nantinya duplikasiin, yang kita coba legasiin buat teman-teman nanti yang partner-partner kita, bahwa sebenarnya caranya kita udah lakuin. Nah, penelitian itu juga bilang, cara apa sih yang sebenarnya efektif untuk menciptakan satu habit, sehingga menjadi habit, jadi satu kejadian atau apapun itu, sehingga menjadi satu habit. Dia cerita tentang yang namanya story. Nah, pakailah cerita. Dan sadar atau nggak sadar, mungkin Wawi dan Calvin juga baru ini saya ceritain, saya bukain bahwa saya kalau tanya ke Calvin nih, Vin, yang saat kemarin nih kita lagi rame-rame nih, kita ngobrol sama tim lu, kira-kira lagi ngobrol banyaknya, awal-awalnya kita lagi di mana, Vin, tempatnya, Vin? Kalau saya tanya gitu, apa jawabannya, Vin? Di Hoi. Nah, tepat banget. Nah, itu salah satunya yang saya coba terapin. Jadi perlu ada story-nya, perlu ada place-nya. Story-nya kita lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya Calvin, akhirnya kita rekrut banyak, kita rekrut orang-orang ininya, akhirnya rekrutnya makin banyak, dan ada satu tempatnya di mana? Di Hoi. Sama persis seperti yang dulu Ko Andre, Riko sering bilang, kalau pertemuan di mana? Di KFC. Betul ya? Betul ya, Ko Andre? Maaf kalau salah, betul nggak? Maaf kalau salah. Nah, ada cerita di KFC place-nya, dan kita juga lagi bikin habit antara di tempat yang kita bikin memorable itu di mana, tempat itu atau di kantor. 2 hal itu aja. Pertama itu, dan story-nya gimana kita bikin, dan yang terakhir ini penting, emotion. Nah, emotion ini tempat kesukaan Andri. Emotion ini penting teman-teman. Emotion ini nggak bisa kita paksain, tapi kita perlu ada kedekatan. Nah, emotion ini, that's why Wawi cerita tadi, Calvin cerita tentang curhat, Wawi cerita tentang curhat, dan itu yang berhubungan dengan emotion. Dan itu yang kita sekarang lagi bangun di tim kita. Dan itu yang kita lagi bangun kebiasaan-kebiasaan habit itu, sehingga nantinya kalau
Nah, ini masukan dari Ko Andre juga kemarin bahwa perlu ada hal yang bisa kita legasikan. Nah, saya mikir, oh iya ya benar ya. Kalau perlu hal yang kita legasikan, berarti perlu hal yang kelihatan. Dan saya masukin tuh ilmu-ilmu itu di satu-satuin, akhirnya oke, yuk kita running aja, yuk kita mulai running. Dan yang terpenting runningnya itu teman-teman. Jadi dari semua cerita tadi dari awal sampai akhir itu menceritakan tentang story-nya, menceritakan tentang place-nya di mana hal-hal itu terjadi. Tadi ada tempat ya, kalau cerita tentang ada kantor legacy, ada BD9, cerita tentang tempat, ada tempat meetingnya kita, dan yang terakhir emotion itu kedekatan. So berharap apa yang bisa saya share itu bisa bermanfaat. Nah, kalau dari Calvin sama Wawi gimana? Wow, tentang together ini, wow. Oke, kalau dari Wawi pribadi sih amat sangat penting ya kebersamaan, karena itu terkadang melakukan sendiri itu apa ya, ketika kita gagalnya aja juga bisa dua hal itu tadi ya, kalau kita nggak bisa respon baik bisa terus drop aja di kondisi begitu gitu ya. Tapi lain halnya dengan kalau kita bareng-bareng ngejarin, bareng-bareng ngelakuin. Karena apa? Di situ kerasa banget kita saling semangatin, saling support juga, terus bisa saling belajar juga. Karena apa namanya? Kayak misalkan lagi calling day nih bareng-bareng. Nah, yang satu belum dapat appointment, jadi ngelihat yang temennya udah dapat appointment itu jadi trigger teman-teman ya. Kadang gue juga suka nanya ke si Calvin, Vin barusan lu telepon siapa, ngapain gitu-gitu. Itu hal simple tapi itu ngebikin jadi kayak ngasih insight gitu teman-teman ya. Nah, terus dengan bareng-bareng juga kita sama-sama bisa saling introspeksi gitu ya. Kadang aku juga sering kalau misalkan lagi ada meeting atau lagi ada kegiatan yang bareng-bareng itu gue sering banget nanya sama Calvin atau sama Pak Abay. Kayak waktu itu Calvin kan ngebum banget tuh ngerekrut, sampai beres meeting offline itu gue udah kasih sign ke Calvin, Vin lu jangan langsung balik ya, gue mau ngobrol dulu. Oh iya siap katanya gitu. Jadi langsung gue tanya, yang lu lakuin hari-hari ini gimana sih kok sampai bisa langsung ngobung gitu bla bla bla. Nah itu sampai dapat satu kunci, sampai dapat satu ilmu yang oh iya ya diingetin gitu, yang ada untuk hal yang belum gue pernah lakuin. Jadi kayak nambah lagi buat gue bisa melakuin oh iya ya next yang gue lakuin akan ini gitu. Itu sih yang kerasa banget. Jadi mensupport ya, supportnya itu karena terus kalau dilakuin bareng-bareng itu lebih seru juga teman-teman, lebih seru banget gitu ya karena satu sama lain bisa saling semangatin, bisa saling ngingetin juga. Itu sih makanya nggak kebayang lah kalau dulu mungkin kejadiannya nggak ikut Pak Abay, nggak tahu ya. Saya pribadi kadang pernah mikirin gitu, apa gue masih di insurance, apa udah enggak gitu ya. Tapi bersyukur sampai di hari ini, sampai detik sekarang masih ada Pak Abay dengan tim kita yang terus selalu support buat terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Tuh, itu sih Der. Oke. Yes. Nah kalau dari gua ya bicara together gitu ya, tadi ya kurang lebih sama sih sama apa yang Tewawi bilang, tapi gue tambahin aja yang sama-samanya itu lebih ke tanggung jawab sih, tanggung jawab masing-masing. Ya sebetulnya kita belajar dari legacy yang udah besar gitu ya. Legacy yang besar itu tiap leader ada volunteernya ya, punya tanggung jawab masing-masing gitu, ada kontribusinya. Nah sama itu juga kita lakuin tuh, kita lakuin di tim Abay gitu ya. Ya kita masing-masing leader juga punya kontribusi, punya tanggung jawab. Kayak kayak misalkan soal info aja. Soal info itu bagian siapa yang ngasih tahu gitu ke grup gitu ya, ke tim. Kalau bagian training siapa yang ngasih tahu, ya itu masing-masing kita udah punya job desk-nya masing-masing sih. Nah, itu pun yang karena udah jadi habit, nah itu juga yang kita duplikasi ke partner-partner kita. Jadi partner-partner kita juga di grup juga yang mereka juga udah ada tanggung jawab gitu untuk nge-share info-info M3, info-info kontes gitu. Itu sih kalau dari gua. Jadi dari hal-hal kecil dulu ya kita belajar untuk tanggung jawab. Yes, jadi sekali lagi sebelum berakhir, gitu,
kan ya, kita mau say thank you juga buat Legacy, thank you juga buat leader-leader yang udah ngasih kesempatan kita buat belajar, buat terus ngasih insight sama kita sehingga kita bisa bertumbuh lebih baik. Kecuali pertumbuhan rambut saya tidak baik ya teman-teman ya, jangan dicela lagi, maafkan itu karena kodratnya begitu. Kecuali saya ke Turki ikut operasi dulu 60 juta ditungguin nanti jabrik, nanti terlalu cakep nanti bingung makin silau di ininya di zoomnya ya. Nggak penting ya kok ya, tuh banyak yang ketawain. Nah tapi overall teman-teman, itu adalah pengalamannya kami, itu ada ceritanya kami. Berharap akan ada banyak orang bertumbuh di Legacy, punya cerita-cerita lebih luar biasa lagi yang bisa menginspirasi banyak orang, yang bisa mengubah kehidupan orang banyak. Gitu aja nih dari kita. Terima kasih.